Sobat ICT IPB tersayang, selamat datang lagi. Ini tag podcast saya yang kedua sih sebenarnya bareng sama Pak Julio di studio DSITD. Kali ini kita mau ngomongin beberapa hal tentang yang kemarin lagi agak booming ya entah di media sosial, di WA group ataupun di mana-mana, yaitu tentang akun Zoom. Di sebelah saya ada Pak Julio. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita langsung aja, Pak. Pertanyaan pertama nih. Yuk. Ini beredar kabar bahwa IPB itu memberikan akun Zoom dalam rangka proses buat persiapan semester ganjil 2021. Yeah. Ini buat mahasiswa kah, buat dosen kah, atau bagaimana nih, Pak, untuk meluruskan berita-berita yang keluar di sana? Silakan, Pak. Oke, baik. Ya, ini mungkin sebagai kabar gembira gitu ya. Entah kabar gembira atau kabar yang menyusahkan, saya nggak tahu. Tapi intinya ya kabar gembira untuk sebagai persiapan dalam perkuliahan. Karena sudah keluar keputusan dari IPB bahwa semester depan itu kuliahnya seluruhnya dilakukan secara daring. Kembali daring ya, Pak? Kembali daring. Ini udah fix, Pak ya? Ya, sudah fix. Karena situasi tidak memungkinkan untuk offline. Nah, kemudian selanjutnya Pak Rektor sudah menyatakan bahwa harus difasilitasi dengan baik. Kita tahu di masa sebelumnya kan kita juga menggunakan Zoom, menggunakan Webex, menggunakan Google Meet, bahkan menggunakan Teams, Microsoft Teams ya. Nah, dari 4 video conference tersebut memang paling banyak menggunakan Zoom. Sehingga timbullah persoalan karena banyak acara perkuliahan dilakukan dalam waktu yang sama, sedangkan akun yang tersedia tidak mencukupi. Nah, oleh karena itu dibuatlah skema baru sehingga IPB dengan Zoom ya Mas Dian juga kan yang menangani itu ya, sehingga dapatlah banyak akun, sehingga akun ini disiapkan untuk seluruh dosen dan seluruh mahasiswa multistrata, baik S0, S1, S2 maupun S3. Itu sih. Oke. Jadi untuk perkuliahan lah intinya. Baik. Jadi ini meluruskan kembali hoax-hoax yang bertebaran di sana. Dapat nggak? Kita udah bilang pastikan mahasiswa aktif. Dapat ya, Pak ya? Dapat. Asal aktif ya? Asal aktif. Oke, terus untuk dosen semuanya dapat, Pak? Dapat. Nah, tapi juga ada yang nanya ini, Tendik dapat nggak ya? Nah, itu mungkin langsung saya jawab sendiri aja ya. Iya, Pak. Bagus, Pak. Jadi dan ini terkait dengan akun unit yang selama ini sudah digunakan. Akun unit yang selama ini digunakan itu akan kita tinjau kembali. Kemudian kita inventarisir unit mana dan butuh berapa akun yang kita berikan, sehingga para tendik yang bekerja di unit itu masih bisa menggunakan akun unit tersebut, tapi tidak melekat ke perorangan, beda dengan dosen dan mahasiswa. Baik, gitu. Ini karena ini Pak ya, untuk utamanya untuk proses pembelajaran antara dosen dan mahasiswa. Iya. Bimbingan skripsi, kerja kelompok gitu Pak ya. Betul. Nah, tapi yang jadi pertanyaan saya itu adalah akun Zoom-nya itu yang seperti apa sih? Itu mungkin Mas Dian yang bisa tahu ya, yang bisa jawab ini. Jadi akun Zoom-nya seperti apa sih yang diberikan untuk mahasiswa dan dosen? Ya, ini banyak yang menanyakan juga nih Pak. Ini yang paling ini. Segimana sih kapasitasnya? Betul. Gitu ya? Apakah 40 menit biar pet gitu? Jadi kita melanggan satu akun yang dimiliki sama mahasiswa dan dosen tersebut, itu capable untuk melakukan meeting anytime, anywhere selama masa kita berlangganan di Zoom ini. Berarti muat untuk 2 semester ya Pak ya, untuk 2 semester ke depan. Kemudian satu akun itu, satu host itu bisa nampung 300 partisipan. Jadi bayangkan kalau dia kerja kelompok, terus anggota kelompoknya ada 300 muat. Oh gitu ya. Dan ini udah nggak perlu ini lagi ya. Jadi misalnya dosen-dosen yang ngajar di PPKU tingkat 1 itu kan kelasnya, satu kelas bisa sampai 120 orang, 130 orang. Itu
akun Zoom-nya capable untuk itu. Jadi satu host itu bisa sampai 300 partisipan. Mahasiswanya juga. Jadi mahasiswa apa namanya mau bikin rapat general kepanitiaan atau apa 300 orang masukin muat Pak. Jadi apa ya fitur dari akun milik dosen itu sama dengan fitur dari akun milik mahasiswa ya? Tidak ada pembeda Pak. Tidak ada perbedaan, sama ya? Sama, kita kasih 300. Jadi mahasiswa bisa menjadi host, bisa macam-macam ya, sama seperti dosen ya? Bisa. Nah ini mungkin nanti para komti nih siap-siap aja nih. Mungkin akan jadi bantuan atau mungkin enaknya tuh kelas tuh nanti punya PJ mata kuliah yang dia bisa standby buat bikin akun Zoom, bikin ruang meeting atau kayak gimana. Koordinasi lah sama dosennya. Karena akunnya sekarang dua-duanya tuh baik akun dosen atau mahasiswa itu kapasitasnya sama. Oke. Wah mantap juga kalau gitu ya. Jadi harapannya semester depan sudah tidak ada masalah lagi kekurangan sengketa akun ya. Sengketa akun. Sudah tidak ada. Karena kalau mau kuliah kemudian dosennya bisa memberikan kewenangan kepada mahasiswa atau komti, tolong bikin kelas untuk room meetingnya gitu ya. Bisa diatur Pak. Bisa diatur ya. Bisa diatur. Oke, ada juga nih Pak, saya mau ini kan biasanya kalau kuliah itu direkam Pak katanya. Kapasitas ngerekam kita segimana sih gitu. Nah, ini saya jawab. Jadi kapasitas rekaman kita di cloud itu sampai kita dikasih sampai lumayan ya 30 tera lebih lah ya. Itu kayaknya cukup untuk menampung berbagai macam recording perkuliahan. Tapi perlu digarisbawahi adalah secara global Zoom itu punya policy 30 hari akan di-delete otomatis. Nah, jadi setelah selesai kuliah jangan sampai baru sebulan kemudian dicari. Nah, itu memang dari Zoom-nya 30 hari itu akan dihilangkan. Kalau sekarang kan kita 15 hari, Pak. 15 hari baru kita hilangkan. Nah, nanti kita akan ikut tuh 30 hari. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih, oh saya nggak ikut kuliah, ini nyari rekamannya di mana? Semuanya sudah punya kapasitas untuk merekam, gitu Pak. Tapi ngerekam ke komputer lokal juga nggak ada masalah kan? Nggak jadi masalah Pak. Jadi kalau dalam perkuliahan nih, kan dosen kadang-kadang dosen menjadi host misalkan. Betul. Jadi nantinya sebaiknya memang dosen itu memberikan kewenangan co-host kepada komti gitu ya, atau kepada mahasiswanya gitu ya. Betul. Supaya kalau ada masalah dengan sinyalnya dosen atau akun dosen, jadi meeting masih tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya. Betul Pak. Jadi ini tantangan juga sih buat para dosen dan para mahasiswa. Akunnya udah kita kasih, tinggal menjalankan koordinasi aja nih. Ini PJ mata kuliahnya siapa, kemudian komtinya siapa, pembantunya siapa. Jadi udah nggak ada alasan lagi. Sekarang kuliah tuh udah kita fasilitasi sih. Betapa powerfulnya Pak sekarang akun mahasiswa IPB sekarang. Nah sekarang problem yang muncul itu adalah bagaimana kalau ada dosen yang menyerahkan manajemen perkuliahan itu kepada unitnya. Wah. Padahal unitnya kan nggak bisa punya akun itu kan, karena misalnya akun untuk unit katakanlah cuma 2. Padahal kuliah pada saat itu ada 4, di mana keempat-empatnya itu menyerahkan semua ke unit. Itu bagaimana ya? Ini di subkontrakin gitu Pak ya? Iya, nah, baik, kami dari DSITD ini sebenarnya mengharapkan dengan setiap dosen dan setiap mahasiswa sudah memiliki akunnya masing-masing Pak. Jadi mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena kalau misalnya kita menyerahkan akun tersebut ke ke unit gitu ya, berarti kan kita menyerahkan username sama password kita gitu. Nah, ini yang mungkin akan perlu juga dibicarakan di level rabuan departemen lah Pak. Ini mekanismenya seperti apa? Karena memang kita berharap dosen itu jadi lebih merdeka untuk membuat room meeting sendiri, membuat kelas sendiri. Karena juga sebenarnya dosen itu sekarang sudah punya pembantu banyak, yaitu mahasiswa di kelasnya itu banyak banget gitu Pak. Oke. Nah, masalah akunnya nih sekarang nih. Kalau akunnya itu kan ada ketentuan. Saya baca di flyer yang dibuat oleh Humas IPB itu bahwa akunnya kan harus menggunakan email FIPB ACID. Nah,
kemudian ada pertanyaan nih loh, itu sama nggak sih akun itu dengan akunnya yang kita pakai di IPB untuk misalkan untuk buka SIMA, buka HR portal misalkan, itu sama nggak? Oke, ini akunnya kalau dibilang alamat emailnya kita mewajibkan pakai @appsipbhid Pak ya. Ya. Jadi nggak ada Gmail-Gmailan, tidak ada Yahoo-Yahuan, nggak ada. Pokoknya gunakan email yang @appsipbhid. Jadi tolong ini juga nih Pak, berita buat seluruh dosen dan juga mahasiswa, tolong akunnya itu akun pribadi. Jadi tolong di-keep pribadi gitu, tidak perlu disebar-sebarkan ke yang lain karena itu ya seperti biasa lah Pak, akun kita kan nyambung kemana-mana ya Pak. Jadi kembali lagi akun ini kami mendaftarkannya nggak perlu ada yang ngedaftar sih Pak sebenarnya ke kita, karena kita udah tahu datanya siapa aja mahasiswanya, dosennya siapa, yang penting data lengkap, aktif, kemudian nanti @appsipbhid-nya tiba-tiba kita invite untuk ke akun Zoom kita Pak. Iya, jadi itu yang perlu digarisbawahi bahwa untuk mendapatkan akun ini itu tidak ada mekanisme pendaftaran. Iya kan? Betul. Jadi pokoknya kita tunggu aja, tiba-tiba nanti ibu bapak sekalian dan juga mahasiswa langsung menerima email notifikasi untuk mengaktifkan Zoom-nya, gitu ya? Betul Pak. Gitu kan? Nah, oke. Nah, sekarang saya ini tadi pagi kan Mas Dian juga cerita-cerita akan menerapkan SSO atau single sign on. Itu gimana? Oke, ini pembahasan masih hangat tadi pagi. Iya. Jadi demi mempermudah mahasiswa dan juga dosen ya, agar tidak mengingat-ingat banyak akun, kita tuh berencana mengkonekkan akun Zoom-nya itu dengan username dan password yang emang biasa kita pakai Pak. Jadi single akun itu bisa untuk semuanya. Makanya tadi saya bilang akunnya ini menjadi super duper private dan tolong dijaga, jangan diberikan ke orang lain. Jadi username sama passwordnya itu adalah email @appsipbhid, passwordnya adalah password akun IPB itu. Oke, jadi ini Pak, bingung, ya? Tanggung jawab dan juga nanti berarti nggak bisa diubah-ubah tuh pakai @gmail.com, @yahoo.com gitu Pak. Oke, jadi nggak bisa nanti ya diubah-ubah gitu ya, karena sudah melekat dengan akun personal dia di IPB. Betul. Nah, betul. Oke. Ya, itu penting itu karena banyak muncul pertanyaan karena banyak unit yang itu menghadapi dosen-dosen yang nggak mau ngurusi perkuliahan itu sehingga diserahkan ke unit. Boleh nggak akun-akun itu dosen-dosen itu dipegang oleh unit? Itu mungkin rawan juga nanti ya, karena itu akun personal itu melekat kepada diri masing-masing. Betul. Yang nggak bisa diberikan ke yang lain. Nanti dia bisa pakai masuk ke tanda tangan digital kita Pak. Jadi banyak bahaya gitu ya. Jadi rawan kecelakaan Bapak dan Ibu, akunnya mohon jangan disubkontrakkan ke siapapun gitu ya. Nah, ini memperhatikan istilah subkontrak jadi saya kepikiran karena ada rumor juga, wah berarti mahasiswa boleh berbisnis dong, bisa ngejual akun ini dipakai untuk keperluan yang misalkan toko sebelah saya mau ini dong promosi ini, boleh nggak minta pinjam akun semuanya? Boleh, 350.000 sejam gitu. Gimana tuh? Ini emang mahasiswa IPB jiwa wirausahanya bagus ya Pak ya. Baru kita kasih berita ada akun Zoom itu di medsos udah banyak-banyak, entar dibisnisin aja atau gimana gitu ya. Nah, kalau dari kita peraturannya jelas, kita melanggar secara institusi dan memang ini bukan untuk kegiatan komersil. Jadi kita ada di lingkup akademik. Jadi kami mohon kepada para mahasiswa usaha yang lain dah, jangan melakukan yang seperti itu gitu Pak. Ini juga sebenarnya salah satu fasilitas yang diberikan IPB dalam rangka kegiatan pembelajaran gitu ya. Kalau misalnya nanti fokusnya ke jualan, itu malah kagak bener juga gitu Pak kehidupannya. Jadi mohon maaf nih buat mahasiswa IPB, dunia usaha yang lain masih banyak gitu ya. Jangan ngambil yang begini, udah akunnya bukan akun sendiri ya, udah akunnya dikasih sama IPB terus dikomersialin, itu kayaknya kurang etis sih Pak, melanggar etika profesionalisme ya Pak. Ya, karena memang tujuan dibagi juga bukan untuk itu sih. Betul. Untuk menunjang pembelajaran di IPB ini. Ini ada pertanyaan nih Pak buat Pak Julio nih. Apa itu? Ini kira-kira invitation-nya datang mulai tanggal berapa nih Pak? Nah, kami rencanakan membereskan dulu proses KRS. KRS. Jadi KRS kita berakhir kapan?
KRS kita yang A sudah berakhir, yang B kira-kira 2 minggu lagi nih Pak. 2 minggu lagi. Tapi intinya bahwa ya kita bisa jamin seminggu sebelum perkuliahan itu sudah mulai invite ke email masing-masing. Itu kalau untuk mahasiswa ya. Yap. Tapi kalau untuk dosen, ibu bapak dosen itu invite itu akan dimulai pada tanggal 9. Tanggal 9. Ini Hari kita Senin. syuting tanggal 7 ya. Iya. Ini kita syuting tanggal 7. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 13 itu masa ibu bapak sekalian menerima email aktivasi Zoom. Baik. Gitu. Nggak perlu daftar. Nggak perlu daftar. Tidak perlu daftar. Pokoknya tunggu aja. Standby aja di email. Kalau sampai tanggal 13, kok saya nggak terima email ya? Nah, itu mohon dilaporkan saja lewat Help Center aja. Ya, kita membuat sebuah topik Help Center, Bapak dan Ibu coba dicari aja. Topiknya tentang layanan video conference ya. Ada Zoom, di situ nanti laporan aja. Dan kita nanti juga secara reguler ya Pak akan membuat beberapa knowledge sharing lah. Gimana sih cara pakai Zoom, gimana cara klik aktivasi dan lain sebagainya. Nanti ya ditunggu aja. Kita rencanakan tanggal 16 Agustus kuliah hari pertama langsung bisa dipakai Jos lah gitu ya Pak. Jos. Tinggal diterima itu aja. Ya tapi jangan lupa kita nggak hanya punya Zoom ya. Betul. Ini juga nih. Google Meet itu, silakan dipakai. Kalau hanya untuk meeting 4 orang itu kan cukup. Apalagi menggunakan ini banyak acara-acara yang instant meeting itu. Yap. Instant meeting itu paling gampang ya pakai Google Meet. Yap. Ya ini out of record aja bahwa di kantor kami Google Meet itu nomor 1 dipakai karena sambil kerja buka browser langsung selesai, langsung meeting saat itu juga gitu. Iya. Jadi ini mengingatkan juga kepada mahasiswa dan juga dosen di IPB bahwa sebenarnya akun itu terafiliasi dengan akun Google. Jadi bisa pakai Google Meet, bisa pakai akun Microsoft Teams default ya Pak. Iya. Jadi udah punya 3 layanan video conference tuh, tinggal dipilih. Jadi kayaknya udah nggak ada alasan lagi sih untuk tetap rebahan selama pandemi ya Pak. Oke. Tetap rebahan. Iya. Saya kira itu aja ya Mas Dian. Apalagi ini satu lagi informasi terakhir mungkin bahwa di IPB itu juga ada yang large meeting, yang akun dengan 1000 peserta itu. Dan itu kita punya beberapa, terbatas sih memang. Oleh karena itu bagi ibu bapak sekalian yang punya acara summer course atau acara webinar yang membutuhkan akun dengan peserta lebih dari 300, itu bisa mengajukan peminjaman akun untuk keperluan itu. Jadi jangan lupa itu. Karena dan satu hal lagi bahwa perlu ibu bapak sekalian ketahui bahwa tidak ada meeting video conference yang pesertanya lebih dari 1000. Nah, itu juga yang sering ditanyain. Iya. Ada nggak yang lebih dari 1000? Jawabannya enggak ada. Kalau sudah lebih dari 1000, itu sudah masuk skemanya webinar. Dan kita IPB tidak melanggan webinar. Tidak melanggan webinar. Jadi, tapi Webex punya webinar. Nah, Webex webinar. Silakan namanya pakai. Ini Pak, apa namanya kalau nggak salah Webex event. Event, iya. Itu bisa dipakai. Jadi request aja kalau Bapak dan Ibu mau large meeting dengan kapasitas 1000. Tapi ini sifatnya resource sharing ya Pak ya. Iya, jadi resource sharing. Harus booking dulu, ngirim surat seperti biasa, help center, dan tolong dikasih tahu akun mana yang bakal jadi host. Betul. Nanti kita kasih license-nya. Oke, kita di penghujung acara Pak. Mungkin ada closing statement dari Pak Julio selaku direktur. Ya, terima kasih Mas Dian. Jadi harapan kami dengan adanya fitur-fitur fasilitas video conference ini, harapan kami ibu bapak dosen dan juga terutama mahasiswa bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk keperluan pembelajaran di semester depan. Jadi walaupun tadi Mas Dian sudah menyatakan ini akan dilanggan setahun, tapi ini akan dilanggan untuk tahun-tahun berikutnya. Waduh, sudah dibocorkan. Jadi tenang saja, nggak akan kehilangan akun. Insya Allah. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Julio, Bapak dan Ibu dosen, serta rekan-rekan mahasiswa yang kemarin banyak nanyain. Ini udah kita klarifikasi berbagai hoax-hoax yang berkeliaran di mana-mana. Jadi akan dapat akun Zoom, perkuliahan akan mulai tanggal 16 ya, jangan lupa. Insya Allah sebelum itu kita akan melakukan berbagai macam proses. Pastikan rekan-rekan mahasiswa statusnya aktif, ngambil KRS. Kemudian Bapak dan Ibu dosen akunnya bisa diakses, @PPSI PBIC ID-nya. Kemudian biodatanya di HR portal itu diupdate ya Pak ya.
Baik, terima kasih Pak Julio atas waktunya. Saya tutup. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julio. Sama-sama.